Arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung pada hari pertama Lebaran kemarin didominasi oleh pemudik lokal. Setidaknya dalam 2 jam jumlah kendaraan mencapai angka 3.000 unit. Untuk informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami ada Reida Pulpi dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat pagi Pulpi. Pulpi, apakah pagi ini gerbang tol Kali Kangkung sudah mulai ramai di sana? Ya, Valen, untuk pagi hari ini suasana di gerbang tol Kali Kangkung tampaknya ini masih didominasi oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Ini dibuktikan dengan masih cukup banyak kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung hingga pagi ini. Meskipun memang jauh menurun jika kita bandingkan dengan puncak arus mudik Lebaran 2023 kemarin. Kemudian untuk gardu pembayaran sendiri ini juga dibuka lebih banyak untuk arah dari Jakarta ke Surabaya dibandingkan dari Surabaya ke Jakarta. Kalau berdasarkan pengamatan kami untuk kendaraan mobil ini memang didominasi oleh roda 4 atau mobil pribadi dengan plat rata-rata adalah di sekitaran plat nomor sekitaran Jawa Tengah. Ini dapat membuktikan bahwa memang kemungkinan besar pada hari kedua Lebaran ini sebagian besar ini masih merupakan pemudik lokal. Sementara kalau kita lihat untuk kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Jakarta ini juga sama didominasi oleh mobil pribadi. Kami sudah mulai jarang melihat adanya bus penumpang pada pagi hari ini. Namun memang kita akan lihat kembali, Valen, apakah nanti ketika menuju siang akan semakin ramai. Karena kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, di Kota Semarang sendiri biasanya pada hari kedua Lebaran ini adalah saat-saat di mana masyarakat mulai melakukan mobilitas bahkan antar kota entah untuk berlibur maupun masih mengunjungi rumah saudaranya yang berada di luar Kota Semarang. Dan biasanya nanti akan mulai ramai pada pada Lebaran hari kedua. Sementara kalau kemarin memang sudah cukup banyak kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Rata-rata ini merupakan pemudik lokal antar kota kabupaten yang masih ada di Jawa Tengah. Kemudian untuk jumlah kendaraan sendiri memang fluktuatif, tertinggi ini per 2 jamnya ini mencapai angka 3.600 unit kendaraan. Namun untuk hari ini memang diprediksi masih belum menjadi puncak arus balik Lebaran 2023. Diperkirakan untuk arus balik sendiri akan dimulai pada besok hari Senin. Ini diperkirakan untuk kendaraan-kendaraan pemudik akan mulai meningkat. Begitu dari arah Surabaya menuju ke Jakarta. Valen. Pulpi, besok sudah mulai masuk arus balik. Bagaimana persiapannya di sana? Iya, untuk persiapan tentu saja untuk petugas, kemudian untuk personil ini terus disiagakan selama 24 jam termasuk petugas yang menjaga setiap gardu pembayaran untuk membantu transaksi dari para pengemudi, termasuk untuk menanyakan informasi, kemudian mengisi ulang e-tolnya. Dan ini dihimbau kembali untuk para pemudik jika akan masuk ke jalan tol diharapkan saldo e-tol ini sudah terisi penuh dan cukup, dikarenakan apabila kurang tentu ini akan mengakibatkan antrian yang panjang bahkan hingga kemacetan. Ini diharapkan juga bagi para pengendara hari ini juga ataupun besok ketika sudah mulai arus balik ini dihimbau untuk terus melihat informasi mengenai one way kemudian kontraflow. Karena kalau kita lihat dari arus mudik Lebaran 2023 kemarin cukup banyak masyarakat yang ternyata masih kebingungan kapan-kapan saja one way dan juga kontraflow ini akan diberlakukan, kemudian dari mana hingga mana. Ini ternyata masih ada sejumlah masyarakat yang merasa kebingungan, terutama bagi mereka yang akan menuju ke tujuan arah sebaliknya dari one way diterapkan. Dalam hal ini ketika arus balik berarti ketika masyarakat dari arah Jakarta menuju ke Surabaya ini perlu menjadi catatan penting karena ditakutkan mereka nanti justru akan terjebak di jalan tol, kemudian mereka diharuskan mencari jalan lain dan kebingungan. Dan tentunya ini akan mengakibatkan kemacetan bukan hanya di jalan tol tapi juga di jalan di non-tol seperti Pantura, kemudian jalur arteri, jalur kota, sehingga diharapkan masyarakat untuk terus mengupdate informasi kira-kira kapan-kapan saja. Karena kalau kita lihat dari arus mudik kemarin untuk one way, kemudian kontraflow ini memang bersifat situasional mulai dari waktu penerapan maupun dari gerbang tol mana hingga gerbang tol mana pun ini juga bersifat situasional. Bahkan kemarin one way lokal sampai gerbang tol Tingkir Salatiga ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan dan juga kemacetan di gerbang tol Kali Kangkung. Valen. Terima kasih Reida Pulpi untuk informasi Anda langsung dari gerbang tol Kali Kangkung.